warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, di sini kita akan melakukan podcast di tempat PT Telkom Indonesia yang cabang di Pamekasan. Nah, di sini kami dari kelompok 3 yang mengatakan Saya Fadila Kuliah Fatidi. saya Zufia Zekiati dan Saya Agasira CNS. Saya Udayatu Saksia Hidayat. dan kami di sini bersama dengan Mas Dani. Ya. Selamat siang Mas Dani. Selamat siang. Nah, di sini kita mau podcast tentang PT Telkom Indonesia yang cabangnya di Pamekasan. Betul. Nah, kalau boleh tahu Mas Dani ini udah berapa lama sih kerja di sini? Saya di Telkom Indonesia sendiri itu penempatan pertama di Madura. Pertama kali penempatan itu di November 2020. Berarti kurang lebih, iya sudah masuk tahun keempat ya. Posisi pertamanya Mas Dani di sini apa? Dulu itu di Officer 3, bagian daman atau manajemen. Kalau untuk sekarang itu menjadi hero sebenarnya, itu Head of Representative Office untuk Pamekasan. Keren banget ya. Selanjutnya nih, aku ada pertanyaan nih Mas Dani. Ya. Sejarah berdirinya Telkom itu kayak gimana? Baik, jadi sebelum ada namanya Telkom Indonesia itu, kita tarik dulu jauh ke belakangnya. Bahwa pertama kali berdirinya itu tahun 1961 di mana namanya PN Postel, yaitu perusahaan Indonesia. Postelnya itu pos dan telekomunikasi. Jadi pos, ya kan tahu kantor pos ya. Nah, pos itu BUMN juga sama seperti Telkom Indonesia itu menjadi satu. Nah kemudian mengalami beberapa transformasi. Yaitu pertama waktu pemerintah Indonesia mengeluarkan PP nomor 30 tahun tanggal 6 Juli 1995, itu PN Postel berubah menjadi terpisah menjadi PN Pos dan Giro serta PN Telekomunikasi. Kemudian pada tahun 1985 berganti nama menjadi Telkomtel, perusahaan umum telekomunikasi, dan tahun 1991 baru deh namanya menjadi PT Telkom Indonesia. Kalau boleh tahu cabang yang ada di Indonesia itu udah berapa banyak? Oh, kalau secara jumlah ada banyak banget. Kalau bahasa di kami juga itu bukan cabang sih. Untuk secara tingkat itu yang paling besar itu dulu ada regional. Regional itu terdiri dari beberapa retail. Regional itu bisa jadi kalau di masa itu satu Pulau Sumatera kayak gitu. Nah, Madura ini masuk di regional 5. Di mana regional 5 ini terdiri dari Jatim, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara. Nah, di bawah regional ini ada yang namanya retail. Retail itu seperti di Madura itu namanya retail Madura. Di regional ini ada 13 retail. Retail Jember dan sebagainya gitu. Nah, kalau ditanya cabang mungkin sih bisa bilangnya tuh retailnya aja ya. Retail di Indonesia itu ada sekitar 60-an sekarang untuk retail. Betul berarti ya? Betul, tapi di bawah retail lagi sebenarnya ada lagi namanya kelas namanya Datel. Yang Madura sendiri kan Madura itu retail terdiri dari 3 Datel. Itu Datel Sumeneb, Datel Bangkalan, sama Datel Madura. Di mana Datel Madura itu mencakup sama. Nah, terus pertanyaan selanjutnya nih, apa experience kakak selama bekerja di Telkom ini? Oke, ditanyakan ada experience ya. Jadi pertama kali saya cerita sedikit tentang background saya. Saya background itu sebenarnya di teknik elektro harus kuat. Karena harus kuat belajar tentang kelistrikan ya. Dan sekarang saya terjun di perusahaan yang namanya aja sendiri Telkom ya, komunikasi ya. Jadi sebenarnya 2 bidang yang berbeda yang saya pelajari dulu. Nah, experience saya tentu baru banget mengenal bisnis telekomunikasi seperti apa. Jadi banyak hal baru lah. Apalagi tadi saya cerita penempatan pertama saya itu sebagai usaha 3 data manajemen. Data manajemen itu mengelola data pelanggan gitu. Jadi yang dulu saya kerjanya mungkin menghitung aja fisika itu sekarang nggak ada mengelola Excel ya, itu pengalaman baru. Terus sekarang jadi hero ya kurang lebih dari pekerjaan itu di sosial media. Jadi belajar juga terkait produk, bagaimana cara sales, dari mana jadi jualan juga. Jadi banyak hal baru saya dapatkan di Telkom Indonesia. Dari Indonesia, tapi baiknya di Telkom kita dibina ya, jadi tidak dilepas begitu aja. Banyak mentor di sini, banyak coach di sini. Jadi kita sambil learning by doing lah. Jadi sambil kerja, sambil belajar juga. Jadi adaptasinya cukup cepat dan nyaman. Kalau menurut kakak, susah nggak sih masuk di Telkom ini? Ini sebenarnya subjektif ya, kayak gitu. Kan saya sih kalau pribadi sih coba susah ya, karena untuk bisa masuk di Telkom ini percobaan yang ketiga saya lah, kalau tidak salah. Jadi saya udah coba pertama gagal, gagal, begitu yang ketiga ini baru lolos gitu. Dan seleksinya pada beberapa tahap dan yang diuji adalah seluruh Indonesia kan, dari berbagai kampus. Bahkan ada yang dari kampus luar negeri juga. Teman saya ada yang dari Manchester, langsung orang Indonesia tapi alumni dari Universitas Manchester gitu. Jadi ya, persaingannya seluruh Indonesia. Modalnya dari mana dan berupa apa? Modal berdirinya Telkom ini? Oh ya, jadi Telkom ini kan BUMN ya, Iya. itu badan usaha milik negara. Jadi
secara kepemilikan saham sebenarnya itu Telkom itu ada di pemerintah, dan juga kita kan kalau teman-teman perhatikan kami menulis nama perusahaan kami itu PT Telkom Indonesia, belakangnya TBK. TBK itu dapat terbuka, jadi kami itu menjual saham kita juga untuk publik. Jadi kepemilikan saham dari PT Telkom Indonesia ini ada milik pemerintah dan juga ada milik publik, di mana persentasenya itu pemerintah 52% dan untuk publik 47%. Kalau jenis usahanya itu apa saja? Jadi untuk jenis usahanya yang paling terkenal ya, atau paling gampang itu Telkom komunikasi, ya kan ya. Zaman orang tua juga dulu kenalnya telepon rumah kan, jadi kan. Tapi yang mungkin belum diketahui banyak orang, yang belum diketahui banyak teman-teman, bahwa jadi selain telekomunikasi, selain digital juga ya, produk-produk digital juga kan punya feature dan platform dan sebagainya. Kami itu punya portfolio juga di bidang kesehatan punya, di bagian pertanian juga punya, kayak gitu. Bahkan di bagian transaksi juga punya. Jadi sebenarnya portfolio kami Telkom Indonesia itu banyak, tapi yang menjadi main produknya yang paling terkenal ya itu ya telekomunikasi. Bekerja di bidang ekonomi mungkin saya juga tangkap itu kami punya namanya perusahaan yang namanya fintech kalau saya tidak salah. Itu bergerak di bidang finance, di mana salah satu produknya itu fintech, itu proses pembayaran kris atau teman-teman. Oh, iya. Nah dia punya pembayaran digital juga kayak gitu. Untuk labanya itu kayak pos labanya di Indonesia, labanya itu dan bagaimana cara dapat labanya? Oke, tadi kan saya sudah cerita di awal terkait untuk kepemilikan modal ya. Kalau misalkan 52% itu pemerintah dan juga 47% itu publik. Nah kami itu dalam pembagian keuntungan ya, laba itu kami menggunakan dividen. Di mana dividen ini itu bagian dari laba sebenarnya teman-teman ya. Di mana kita pertama yang membagikannya ke pemerintah dulu. Setelah itu kita akan membagikannya kepada publik tergantung kepemilikan saham setiap individu. Jadi berdasarkan dividen. Setelah itu kelebihannya, sisanya itu akan dibagi menjadi bonus atau insentif bagi Telkom Indonesia sendiri itu kami. Jadi sebenarnya tuh beda-beda atau sama apa? Betul. Di sini ada kami mengenal istilah tingkatan itu kalau mungkin di PNS golongan ya. Golongan ya. Nah, kalau di BUMN, bukan di BUMN sih, di Telkom Indonesia aja itu istilahnya menggunakan band. Band itu adalah pangkat. Jadi misalkan band itu ada band 6, yang pertama kali masuk band 6, terus kalau naik jadi band 5 dan sebagainya. Tentu setiap band pasti berbeda kan. Nah, selain band yang berbeda, gaji berbeda itu sebenarnya lokasi tempatnya pun berbeda kan. Usaha gajinya kenapa? Karena misalkan daerah-daerah yang sebutan tidak terpelosok ke dalam ya, misalnya itu punya tunjangan lebih tinggi lah, karena kan di tempatnya daerah pertama kan. Nah, itu otomatis gajinya selain gajinya beda, penempatan beda juga ada juga sih dari bidang pekerjaannya yang beda, yang menjadi pembeda. Kalau boleh tahu, kalau kerja di Telkom itu ada batas tahunnya gitu? Usia? Iya. Usia atau pensiun ya? Pensiunnya. Oh iya, kalau di Telkom sepertinya sama dengan di tempat kerja yang lain lah, ada batas maksimal usia dalam bekerja, karena mungkin itu dianggap jadi usia produktifnya ya. Gitu. Kalau di Telkom itu kalau saya tidak salah di 56, usia di 56 adalah waktunya untuk pensiun. Kalau yang untuk daftarnya itu kayak misalkan dia umur 20 tahun tapi dia nggak kuliah, nggak selesai. Apa boleh daftar di Telkom? Tergantung lowongan juga. Jadi ada beberapa jenis lowongan sih, di mana mungkin kalau misalkan untuk di anak perusahaan, langsung mungkin ada perusahaan yang bilang tidak harus satu kayak gitu. Tapi ada juga yang statusnya mungkin untuk karyawan tetap itu mungkin mencatatkan lowongan perusahaan. Jadi tergantung lowongannya teman-teman. Jadi teman-teman bisa pantengin di media sosial Indonesia atau websitenya ada bukan apa aja nih gitu. Anak perusahaan kah, ada Telkom Indonesia kah, gitu. Dan itu ada persyaratan masing-masing, di tiganya mungkin ada, SMA juga ada. Kayak kita udah punya pertanyaan lagi untuk ditanyakan. Mungkin segini aja teman-teman podcast dari kita hari ini di tempat PT Telkom Indonesia di Jakarta Pasar. Kurang lebihnya kami terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bagus. Udah cepet.